ular family ini merugikan dia, laporin. Kok repot? Gak usah minta bantuan ke A, ke B, ke C, gak usah. Laporin aja langsung ke polisi. Selesai kan? Kita tinggal ngambil jalur hukum. Ngapain repot? Dokter Oki sindikat katanya. Dibilang gua dokter Oki sindikat apa? Ada nggak di Google? Gue sindikat penjahat, belum ada beritanya. Nih kita penjahat, belum ada. Nih kita tukang ribut banyak. Tapi kalau nih kita penjahat sindikat nggak ada. Gue bukan mafia. Cari nasional, nggak sampai setahun 2 tahun kayak dia. Tapi gue napi kasusnya keren, ribut, bukan siapa yang mau ngeladenin dia? Semua yang diomongin begitu semua, nggak jelas. Dibilang orang fitnah, dikasih tahu yang benar nggak terima, dibilang tantrum. Yang tantrum kan dia, teriak-teriakan, apalah segala macem. Ini udah seminggu loh, katanya ada bukti CCTV, mana? Sampai sekarang nggak ditayang-tayangin. Adiknya si Heli ini kan pesut, ya kan? Katanya mau ngajakin gua tinju, adu jotos di GBK. Gue tungguin 1 jam 30 menit nggak datang. Pas gue sampai rumah alasannya macet. Jadi gimana? Apa yang bisa dipegang dari gerombolan Selasaukia ular family? Kan bingung kalau ngadapin kayak begitu. Belum ada guys dalam sejarahnya gue itu takut sama orang. Belum ada. Selasaukia ular, lakinya pun lemes. Gue baru tahu ada laki model yang kayak gitu, kayak si Fitra. Udah kayak ikan lele muka. Kukunya panjang banget. Iya, gue curiga deh. Nih gue kasih tahu ya, laki-laki tuh harus punya harga diri. Kalau mau ngebelain istrinya, belalah dengan jalur yang benar. Bukannya cewewetan di story. Itu bukan laki. Ya susah sih kalau laki lumpang hidup. Kalian pikir aja sendiri, kalian nilai lakinya si SS Ular itu kayak apa dia di story. Mana ada laki gentleman begitu, nggak ada, belum ada. Ngebelain bini boleh, sah aja ngebelain bini, namanya suami, apalagi numpang hidup kan. Ya tapi harus tahu, kan dia tahu jalan ceritanya, bukan begitu. Orang, ini sebelum gue akhiri ya live ini, orang ya kalau punya bukti, kalau memang tidak bersalah, laporkan saya atau laporkan orang-orang yang menurut si SS Ular family ini merugikan dia. Laporin. Kok repot? Gak usah minta bantuan ke A, ke B, ke C, gak usah. Laporin aja langsung ke polisi. Selesai kan? Kita tinggal ngambil jalur hukum. Ngapain repot? Dokter Oki sindikat katanya. Dibilang gua dokter Oki sindikat apa? Ada nggak di Google? Gue sindikat penjahat, belum ada beritanya. Nih kita penjahat, belum ada. Nih kita tukang ribut banyak. Tapi kalau nih kita penjahat sindikat nggak ada. Gue bukan mafia. Cari di Google, ada nggak? Nih kita mafia sindikat gitu atau penjahat? Nggak ada. Sok-sokan minta diundang sama Om Deddy Botak podcast, nggak mau. Dia pasti juga udah cari tahu tentang lu, najis dia, nggak bakal mau. Apalagi gue kenal sama Om Deddy Botak, mana mau dia. Ya kurang lebih begitulah ya guys ya.
Kalian udah tahu kan sekarang si SS Uller Family ini bergabung dengan siapa? Kalian bisa nilai sendiri. Gue itu kalau ribut guys, solo karir aja, nggak usah dibantuin sama siapa-siapa. Sendiri gue bisa hadapi. Dan omongan gue itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Janda birahi, betul, memang gue janda birahi. Orang gue masih normal, umur gue masih 38 tahun. Kalau gue nggak punya birahi berarti gue udah nggak normal, berarti gue udah menopause. Ngatain orang aja begitu. Cuma kalau ngatain gue tuh, kalau gue ngatain orang kan enak kan, sakit hati. Kalau gue nggak sakit hati karena memang birahi gue masih ada. Pertama gue masih muda, 38 tahun. Kedua gue belum menopause. Semua manusia punya birahi. Jin aja ada birahinya, makanya dia bisa masuk ke diri orang lain kan. Umur 50 tahun aja masih ada birahinya, makanya ada video porn kan. Nenek-nenek sama berondong, lansia sama berondong, itu masih ada birahi. Jangan ngomongin birahi gue, ngomongin aja birahi bosnya tuh, si Salasaukia Uller. Apa dia nggak punya birahi? Tadinya kan dia punya suami, yang pertama cerai, dia nikah lagi, berarti dia punya birahi nggak? Punya birahi nggak? Napi, emang gue napi, tapi gue napi nggak pernah narkoba, nggak pernah nipu orang, gue napinya berantem. Kenapa emang? Ayo, kenapa? Rahma siapa? Namanya Salasaukia itu Rahma, bukan Salasaukia. Itu nama bekennya aja. Padahal Rahma juga bagus kok namanya. Apa? Udah dulu ya guys. Mudah-mudahan. Sekali lagi, satu lagi. Ya, kalian harus berterima kasih sama yang namanya Doktif. Ya, kalau tidak ada Doktif, mungkin owner-owner skincare yang suka flexing, nipu kalian dengan menjual skincare yang nggak ada manfaatnya, overclaim, dan bahan-bahannya berbahaya seperti hidrokinon dan merkuri, mungkin sampai sekarang ini masih merajalela. Kalian akan dibohongi, kalian akan kena penyakit kanker kulit, iritasi, flek, bopeng, kemerahan, jerawat. Kalian harus berterima kasih sama Doktif. Biasanya yang nggak mau berterima kasih sama Doktif itu adalah owner-owner skincare dari daerah yang nggak ngerti apapun tentang ingredients. Yang penting dia dapat keuntungan yang banyak. Contohnya udah tahu kan kalian, Reza Gladys, Salasaukia, ya kan, dan lain-lain dan lain-lain. Oke, cukup sekian dan terima gaji. Bye.